ini. Jadi sampah-sampah itu bisa untuk peresapan. Oke, selamat datang di Taman Cikal Abadi Channel. Kali ini saya menjelaskan hasil perbanyak binahong dengan sistem stek batang dengan cepat dalam waktu 2 minggu. Kebetulan dari video saya stek perbanyak binahong, yaitu 2 minggu sampai sekarang, dan hasilnya ini sudah tumbuh semua dengan sempurna. Dan nanti ini akan saya jelaskan bagaimana cara memindahkannya, ya. Dan nanti juga saya persiapkan di sini ada sebagai rambatannya, karena untuk binahong ini bisa untuk pagar, bisa ditanam di pot, dan bisa ditanam di lahan bebas. Nanti di sini akan saya jelaskan media tanamnya seperti apa. Mungkin kita sambil bekerja tonton video ini sampai selesai biar tahu, yaitu bagaimana cara kita mengerjakan, yaitu menanam binahong. Jadi untuk tanaman binahong ini mudah sekali diperbanyaknya, dan ini hasilnya seperti ini, dan ini tanpa perangsang apapun. Nanti akan saya bongkar juga media tanam yang lama seperti apa. Jadi karena untuk penyetekan itu media tanamnya itu harus gembur, dan gembur seperti apa. Bahkan di sini di sampah-sampah di bawah pot ini yang saya jelaskan waktu pada penyetekan, dalam satu polybag itu bisa dalam jumlah banyak. Tentunya untuk efisien tempat dan untuk mempermudah perawatan di masa waktu perbanyak, yaitu istilahnya sekali menyiram itu bisa dapat banyak tanaman, dan kita akan mempermudah untuk perawatannya. Setelah sudah seperti ini, sudah bisa dipindahkan ke pot masing-masing. Di sini akan saya bongkar dulu. Ini untuk binahong dan nanti akan saya tanam. Ini nanti juga saya, jadi binahong ini selama 2 minggu itu akarnya sudah banyak. Ini kita cabut saja. Oke, seperti ini. Yang seharusnya ini saya kepal, tapi ini tidak saya kepal karena ini akarnya seperti ini. Ini karena saya membuktikan akarnya itu sudah ada, sudah banyak, sudah hidup, dan sudah bisa dipindahkan. Ini akar semua, tidak perlu saya cuci, mungkin sudah jelas di sini untuk cara perbanyak binahong. Yang sebenarnya ini cara pengambilannya itu langsung dikepal dari bawah, termasuk media tanamnya dikepal seperti ini. Namun ini tidak apa-apa, saya pindahkan dulu yang ini ke polybag, ya. Jadi nanti ada juga saya di pot, ini masukkan saja ke polybag media tanamnya. Sebagian sudah saya masukkan di sini. Jadi bisa di polybag, bisa di pot, dan juga bisa di lahan bebas. Seperti ini cara kita memindahkannya. Dan yang di sini ini yang indukannya dulu, yang kita potong juga sudah tumbuh seperti ini, sudah semi. Ini usia 2 minggu. Jadi usia 2 minggu ini, yang ini sudah panjang dan yang di bawah sudah tumbuh. Dan kita tempatkan di tempat panas, ya. Ini pertama kita tanam dulu yang di polybag. Jadi bisa kita pisahkan satu-satu dan bisa juga ditanam di lahan bebas. Ini kita ambil dulu. Pengambilannya yaitu media tanam itu ke bawah, ya. Jadi biar tidak stres. Untuk media tanam ini di bawah seperti ini, jadi masuk ke polybag, baru ditambah media tanam. Setelah sudah penuh dilepas. Jadi dalam waktu 2 minggu itu sudah bagus, sudah hidup, akarnya sudah banyak dan
sudah bisa dipindahkan. Di sini iklimnya kita panas. Untuk tanaman ini bisa ditanam satu-satu maupun dua, itu bisa. Kalau biar cepat rimbun itu tanamnya dua, jadi bisa dua-dua seperti ini. Untuk para pedagang kemungkinan nanamnya satu-satu biar jumlahnya banyak. Dan untuk yang mau dipakai sendiri bisa ditanam, yaitu ini tiga seperti ini dijadikan satu seperti ini. Bisa kita tanam, jadi nanti langsung rimbun ke atasnya. Nanti bisa langsung rimbun. Ini kita cara tanamnya seperti ini. Ini adalah hasil stek binahong dengan cepat. Ini tanpa perangsang, jadi kita tidak memakai perangsang apapun. Nanti yang panjang-panjang kita tanam di pot, dan ini yang kita cari dulu yang pendek-pendek kita tanam di polybag. Oke, seperti ini bisa kita tanam satu-satu, bisa 3, jadi biar rimbun seperti ini. Ini 3 jadi 1. Yang belum jelas silahkan komen, dan nanti juga saya bantu di deskripsi video saya, silahkan dibaca. Oke, seperti ini cara kita menanamnya. Dan di sini yang ini akan kita tanam di pot yang besar, ini bisa dalam jumlah banyak, jadi bisa satu-satu, bisa dibikin 2, bisa 3. Itu untuk biar segera cepat rimbun, itu agak banyakan. Ini kita tanam seperti ini. Ini sudah panjang seperti ini, jadi usianya ini 2 minggu dari stek, dan bonggolnya di sini masih ada. Kita jadikan satu biar rimbun. Nah, seperti ini cara tanamnya. Nanti setelah ditanam itu disiram. Sebenarnya kalau medianya masih basah itu tidak perlu disiram. Dan nanti juga saya rambatkan. Ini masih satu yang mau saya tanam. Jadi dalam satu polybag seperti ini bisa langsung dalam jumlah banyak. Ini saya jadikan satu di sini. Oke, sebelum ini saya lanjarin ya, sebelum saya bikin lanjaran ini saya bongkar dulu. Ini adalah media tanam awalnya seperti ini. Jadi seperti apa media tanam stek itu. Jadi ini kita pakai karung seperti ini. Bahkan kita media tanamnya juga kurang bagus, ini banyak sampah-sampah buat peresapan. Kita bongkar saja seperti ini. Oke, media tanamnya seperti ini adalah sampah-sampah seperti ini. Jadi sampah-sampah itu bisa untuk peresapan. Ini media tanam stek itu sampah seperti ini, itu bisa untuk peresapan ya. Ini media tanamnya sampah seperti ini. Yang di bawah itu sampah, dan yang di atas itu media yang bagus.
Jadi bisa kita buat awal yaitu untuk sistem stek. Jadi stek itu kalau peresapannya bagus, steknya bisa jadi semua karena dia tidak busuk. Dan ini sampah-sampah, bahkan ada bambu, ada kayu seperti ini saya masukkan untuk awalnya seperti ini. Ada tali rapi, ada apa, kita memanfaatkan yaitu barang-barang yang tidak bermanfaat itu bisa jadi manfaat. Ini adalah penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Ini seperti ini, dan ini ada pohon, ada apa, sampai pohonnya saja 2 minggu masih hijau. Jadi bisa sampah-sampah itu buat peresapan di pot, jadi bisa kita manfaatkan. Oke, langsung setelah ini bahwa kita pakai media tanam resapan yang bagus untuk stek. Untuk cara perbanyaknya itu silahkan ditonton di part satunya di video cara perbanyak tanaman binahong. Dan selanjutnya untuk biar nanti merambat itu kita bisa dirambatkan dengan bambu ya. Dan ini bambu seperti ini bisa kita rambatkan. Ini adalah bambu maupun kayu, itu bisa dirambatkan ke tembok maupun ke pagar ya, dan bisa dibantu dengan tali rapia, tali seadanya bisa, yang penting untuk mengikat saja. Dan ini cepat sekali untuk binahong ini, kita rambatkan seperti ini nanti. Jadi bisa untuk di tembok ataupun di pagar ya, digunakan sebagai tanaman pagar, bisa sebagai tanaman gantung juga bisa. Jadi kebetulan tanaman ini bisa merambat ke atas dan juga bisa dirambatkan ke bawah. Seperti ini kita rambatkan kira-kira seperti ini, dan nanti setelah sudah seperti ini akan naik sendiri, bisa naik sendiri. Dan ini tinggal dirambatkan ke tembok maupun ke pagar, maupun dibikin tempat sendiri untuk tempat merambat. Dan binahong ini tanaman bermanfaat, namun di sini saya menjelaskan yaitu bagaimana cara perbanyak, bagaimana cara tanamnya ya. Untuk manfaat binahong ini silahkan dicari di Mbah Google, itu ada banyak sekali. Mungkin ada sendiri yang menjelaskan manfaat yaitu tanaman binahong. Oke, seperti ini. Dan yang ini adalah indukannya yang pertama, jadi sudah bagus seperti ini. Kita bantu juga diikat seperti ini, khususnya untuk generasi muda yang mau berusaha untuk punya usaha tanaman hias, itu juga bisa kita mempelajari yaitu teknik perbanyaknya seperti apa, teknik nanamnya seperti apa. Semua akan berpengaruh, yaitu antara iklim maupun media tanam itu akan berpengaruh untuk terjadinya tanaman. Jadi iklim, media tanam, penyakit, maka untuk tanaman hias ini tidak cukup dengan teori, kita harus dipraktekkan. Dan faktanya seperti apa, kita lihat dulu, kita cek media tanamnya. Iklim di suatu tempat itu tidak sama. Yang disebut iklim adalah cuaca panas maupun teduh, atau sering terjadi hujan setiap hari. Kalau media tanamnya padat itu dan biopori tertutup, itu akan terjadi pembusukan stek. Jadi banyak sekali masalah yang ada pada tanaman ini, dan di luar daripada praktek sebab maupun akibatnya yang saya jelaskan di sini, karena banyak sekali faktor-faktor yang menjadi gagal maupun menjadikan keberhasilan kita stek. Jadi kita harus mengetahui gagalnya seperti apa, berhasilnya seperti apa, dan tentunya kita harus banyak praktek ya, dipraktekkan itu untuk mengetahui, dan nanti akan mendapatkan ilmunya dengan sendirinya, akan mendapatkan ilmunya. Jadi seperti ini, jadi dirambatkan, jadi enggak sulit-sulit bagi yang punya usaha tanaman hias.
itu bisa diperbanyak sendiri dengan sistem stek batang, dan ini tanpa perangsang ya, tanpa perangsang, dan ditempatkan di tempat yang panas, karena kalau panas itu keluar cabangnya itu akan cepat dan tidak busuk pada waktu stek. Termasuk pisau untuk potong itu dianjurkan yang tajam, karena kalau potongnya sempurna itu tidak terjadi pembusukan pada batang. Dan setelah ini, setelah tanam ya, mungkin ini sebagai contoh saja, setelah tanam itu disiram, karena menghindari kalau medianya kering. Sebenarnya di sini medianya ini basah, jadi tidak perlu disiram. Kalau medianya masih basah, ini memberikan suatu contoh saja. Seandainya ini medianya kering, itu harus disiram ya. Jadi untuk cara perbanyak yaitu tanaman binahong itu cepat sekali. Dan karena ada juga yang menanyakan setelah melihat video saya cara perbanyak, menanyakan berapa hari, dan kebetulan ini dalam waktu seminggu langsung saya bikin videonya lagi. Dan kita juga tidak pernah mencatat karena pekerjaan setiap hari dan berpuluh-puluh tahun, maka tidak ada catatan khusus ya. Dan kebetulan ini di video saya, yaitu seminggu yang lalu, saya pangkas-pangkas, saya potong. Yang saya jelaskan juga media tanamnya seperti tadi, harus peresapan yang bagus, harus iklimnya pas, penyiraman tidak kurang. Itu untuk tanaman hias, karena ini makhluk hidup, jadi semua akan menentukan. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.